Rapat Umum Pemegang Saham Bank Rakyat Indonesia atau BRI menyepakati pergantian pengurus perusahaan. Salah satu yang diganti adalah posisi Direktur Utama. Sunarso yang menjabat sebagai Direktur Utama BRI sejak September 2019 diberhentikan dengan hormat. Sunarso sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama Pegadaian dan merupakan bankir Bank Mandiri. Pengganti yang ditunjuk oleh pemegang saham adalah Heri Gunardi yang merupakan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia sejak tahun 2021. Heri juga salah satu tokoh di balik merger Bank Syariah anak usaha BUMN saat pandemi. Selain mengumumkan pergantian direksi, BRI juga memberi kabar baik bagi pemegang sahamnya, termasuk publik yang ada di Bursa Efek Indonesia. Rapat Umum Pemegang Saham setuju membagi sekitar 85% laba bersih tahun buku 2024 sebesar 51,74 triliun sebagai dividen. Nilai ini setara dengan Rp345 per unit saham. Tahun lalu, BRI meraih laba bersih Rp60,1 triliun. Direksi BRI yang baru akan menghadapi tantangan ekonomi yang berbeda dibanding tahun sebelumnya. BRI yang banyak memberi kredit di segmen UMKM dihadapkan pada ketidakpastian termasuk ekonomi global yang bisa menekan UMKM. Tercermin, harga saham dengan kode BBRI menjadi salah satu yang disorot karena masuk tren turun. 24 Maret saham BRI ditutup di level 3.610, padahal tahun lalu harga saham BRI masih di atas 6.300. Indeks harga saham gabungan 24 Maret sempat jatuh ke titik terendah 3 tahun terakhir. Indeks bahkan menembus level psikologis 5 ribuan. Bursa jatuh dan hampir dibekukan sementara alias trading hold karena merosot sampai 4,5% di sesi pertama. Market merah persis sebelum pengumuman organisasi dan nama pejabat super holding BUMN Danantara. IHSG dibuka di level 6.242 dan titik terendah 5.967. Namun sebelum sesi pertama berakhir, tiba-tiba IHSG berbalik arah menguat hingga ditutup melemah 1,55% ke 6.161. Bursa saham merosot menjelang pengumuman pejabat Danantara dan saat proses peralihan saham BUMN ke dalam Danantara. Saat bursa saham terkoreksi, asing hanya tipis keluar dari market. Nilainya dalam sehari hanya 160,6 miliar rupiah. Berbeda dengan pekan lalu yang cukup deras di atas 2 triliun rupiah. Dalam 1 tahun terakhir atau sejak Presiden Prabowo Subianto jadi presiden, dana asing yang kabur dari pasar saham mencapai 36,7 triliun rupiah. Rupiah bergerak melemah meski dana asing yang keluar dari pasar saham cukup mereda. Kurs tengah Bank Indonesia alias JISDOR merekam rupiah ada di 16.561. Ini merupakan titik terlemah rupiah dalam 1 bulan terakhir, bahkan lebih lemah saat bursa dibekukan sementara 18 Maret lalu. Sebelumnya saudara, saat memimpin sidang kabinet 21 Maret lalu, Presiden Prabowo Subianto merespon soal harga saham yang turun. Prabowo bilang harga saham boleh naik turun, yang penting harga pangan aman. Turun, pangan aman, negara aman. Sudah. Saya lihat yang stres, harga saham turun hanya beberapa orang di antara kalian. Marwar, siapa lagi itu? Tranggono, siapa lagi ini? Rosan udah botak jadi nggak apa-apa. Daftar kepengurusan Badan Pengelola Investasi Danantara resmi diumumkan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo masuk dalam struktur organisasi sebagai Dewan Pengarah. Ketua BPK, Ketua BPKP, Kapolri, dan Jaksa Agung. CEO Danantara Rosan Roslani bilang pengalaman 2 tokoh yang pernah memimpin Indonesia selama 2 periode itu sangat dibutuhkan di Danantara. Tidak hanya mengumumkan struktur organisasi, saham 13 BUMN juga resmi beralih ke Danantara dengan mekanisme inbrank atau transaksi memasukkan aset non tunai pada 22 Maret.